Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih, apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah baik, Bu. Tadi habis pada ngapain nih? Tadi habis kelas, Bu. Kelas apa, Mbak? Tadi kelas aku itu di lab. Di lab. Ngapain tuh, praktek? Praktek apa tuh, Mbak? Praktek itu, Bu, bikin dari daun-daun gitu ditambahin iya. kain buat batik dari daun. Oh, keren ya. Iya, karya wirausaha. Oh iya. Yang lainnya gimana tadi, habis ngapain aja? Aku dari kantin, Dari kantin, habis jajan. tapi sarapan. Oh iya, yang lainnya gimana nih? Oh, praktek biologi apa tuh, Mbak? Wah, keren. Yang lainnya gimana nih? Oh iya, bisa olahraga. Olahraga apa tuh, Mbak? Basket. Keren-keren ya. Lalu habis ngapain tadi, Mbak? Habis ulangan Ulangan apa tuh? bahasa Indonesia. Oh, ulangan bahasa Indonesia. Yang lainnya nih habis ngapain aja tadi? Jajan, Bu. Habis jajan sama kayak tadi, Mbak, itu ya. Iya. Yang ada lagi tadi? Yang belum? Keren. Selanjutnya? Habis dari UKS, soalnya saya sakit. Oh, semoga cepat sembuh ya, Mbak. Iya, terima kasih. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, anak-anakku semua. Siapa yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Boleh, silakan, Mbak. Baik, sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai dulu. Berdoa selesai. Oke, tadi kan di awal udah bercerita nih sedikit habis ngapain aja. Ada yang habis praktek biologi, ada yang dari lab, ada yang olahraga juga tadi, basket juga, terus ada yang habis dari kantin. Nah, sebelum kita lanjut, di sini ada yang udah saling kenal belum? Ada yang udah saling kenal ya. Nah, biar kita saling mengenal lebih dalam, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Mungkin dimulai dari Ibu ya. Nanti selanjutnya anak-anakku semua bisa menyebutkan nama, kelas, dan juga hobinya. Dan sebelumnya Ibu perkenalkan, nama Ibu Nadia Purwotolin, bisa dipanggil Bu Dia. Halo, Bu Dia. Halo semuanya. Oke, bisa dimulai dari mana dulu nih? Dari kanan Ibu atau kiri Ibu dulu? Kiri. Kanan dulu, kanan atau kiri? Kanan kiri, oke. Kayaknya lucu kalau dimulai dari kiri. Dari kiri, oke, boleh dari kiri. Abi Alvitasari dari kelas 12 IPS 1. Hobinya apa nih, Mbak? Hobinya menonton film. Halo, menonton. Namanya siapa tadi? Alvitasari. Siapa namanya? Halo, Elvi. Boleh selanjutnya? Perkenalkan semua, nama aku Lilis dari kelas 12 IPA 3. Hobinya nyanyi. Wih, keren ya menyanyi Mbak Lilis. Selanjutnya boleh, Mbak? Perkenalkan, nama saya Alvin Lidayanti dari 12 IPA 2. Hobi saya berkebun. Wih, keren nih berkebun hobinya Mbak Alfi. Selanjutnya, Mbak? Halo, perkenalkan aku Nur. Aku hobinya masak sih, Bu. Oh, memasak. Memasak apa tuh, Mbak? Aku suka masak yang nggak semua orang masak. Apa tuh? Aku suka masak pizza. Wih, kayak orang Italia ya? Iya. Oke, selanjutnya, Mbak? Halo, nama saya Eva Nisa, biasa dipanggil Misa. Hobi saya itu bersepeda. Bersepeda. Biasanya kemana tuh sepedanya? Iya, sepeda ke sawah. Ya ampun, biasanya suka sepeda. Aku dari kelas IPA 2. Oke, selanjutnya, Mbak? Perkenalkan, nama saya Isma Pratini, biasa dipanggil Risma, dari kelas IPS
selanjutnya main keluar tuh bolos apa ya, bolos kelas itu buat main kemana, misal ke Jogja gitu. Suka bolos gitu ya Mbak. Sini ada nggak nih yang mungkin bolos kayak gitu kayak Mbak Lia? Yang seperti ini ada yang masalahnya sama gitu? belum ya aku sama. Kalau bolos jarang sih. Tapi pernah berarti ya kalau jarang. Oke baik, selanjutnya boleh menceritakan Mbak. Kalau saya itu Bu, akhir-akhir ini kan banyak tugas sama seperti Mbak Minji tadi. Jadi saya akhir-akhir ini kayak suka menunda-nunda gitu loh Bu. Soalnya bingung kerjainnya mana dulu, jadinya saya tunda-tunda nanti aja deh. Soalnya belum deadline-nya juga gitu Bu. Jadi kadang kalau mau ngerjain keteteran juga. Jadi sama kayak Mbak Minji dan Mbak Bisa. tadi ya yang suka menunda-nunda tugas terus akhirnya malah keteteran semua kayak gitu tugas-tugasnya ya. Selanjutnya boleh Mbak Nisa bercerita. Kalau aku sih sama seperti sama Mbak Minji tadi ya, dia sering menunda-nunda tugas gitu. Soalnya tuh kayak gampang gitu loh, aku gampangin tugasnya gitu. Dan tugasnya pun banyak, jadi tuh malas kalau ngerjainnya gitu. Jadi kalau Mbak Eva ini lebih ke menggampangin tugas gitu ya, kayak mungkin nanti aja gitu dikerjainnya. Oke, baik. Selanjutnya Mbak Nur. Sama Bu, sama Mbak Almas ya. Sama Mbak Minji. Minji. Tadi katanya juga suka bolos juga, itu gimana tuh Mbak? Kayak Mbak Lia. Kalau aku belum sampai bolos ya Bu ya, cuma malas aja ngerjain tugas gitu. Karena kalau bolos, aku tuh bolosnya mau kemana gitu loh Bu, bingung. Boleh yuk. Enggak. Jadi sama kayak Mbak Minji gitu ya. Mungkin selanjutnya Mbak Alfi. Kalau aku ini Bu, kebanyakan tugas ya, terus jarang ngerjain PR, jadinya aku tuh sering nggak masuk sekolah karena nggak ngerjain PR, takut dimarahin guru Bu. Oh, jadi Mbak Alfi ini sebenarnya sama kayak siapa tadi Mbak Lia, suka membolos, namun membolosnya tuh karena nggak ngerjain PR gitu ya. Iya. Jadi takut nanti dimarahin atau gimana kayak gitu ya. Iya. Oke, baik. Selanjutnya Mbak boleh. Kalau saya sulit ngatur uang sih, karena setiap saya buka sebuah Shopee atau Tokopedia itu cari-cari ini handle yang kayak lucu, kayak merah OR ataupun lucu. Iya, sama juga. Sama. Cincin atau mau dipilih karena kan ada diskonnya juga. Suka banget Pangkat di sini juga ada. Apalagi kalau off event. Iya, 12. Ini baru 12. Yuk bergadang buat ngejar Basel. Ayo. Jadi pada suka belanja ya di sini semuanya ya. Terus gitu. Belanja di Shopee gitu. Ada ya. Tapi kalau Mbak Risa ini malah jadi menghambur-hamburkan uang gitu ya, bolos gitu ya. Kalau yang lainnya gimana? Kalau aku sih beli sesuai kalau aku yang mau aja sih. Kalau baiknya sesuai ya, kalau Mbak Risa ini udah bolos gitu ya, ke bolos. Oke. Lanjutnya bolos. Selalu menghindari ketika pelajaran yang nggak saya bisa atau kurang saya kuasai gitu, saya jadi malas buat ke kelasnya gitu. Jadi saya lebih milih ke perpus atau kemana gitu biar nggak ikut. Jadi sama kayak Mbak Alfi dan Mbak Risa ya, basicnya suka membolos, tapi kalau Mbak Evi ini suka membolos karena menghindari pelajaran gitu ya, nggak senang gitu sama pelajaran. Di sini ada nggak nih yang pernah kayak gitu? Sering. Matematika. Biasanya kalau pelajaran matematika. Yang lainnya gimana nih? Pernah nggak nih pelajaran apa? Iya, matematika sama fisika, itu bahasa Inggris aku suka. Karena merasa susah gitu ya. Iya, males gitu. Sama gurunya juga sih. Iya, Gurunya gimana tuh? Kayak kelasnya kan menyenangkan. Gurunya Jadi nggak semangat. gurunya kan cukup. Iya. Jadi Ya, mungkin karena beliau sudah sepuh gitu. iya.
sih nanti kalau mau masuk kuliah. Jadi Mbak Nana ini sudah sadar ya kalau hal itu perlu untuk diubah gitu ya. Kira-kira Mbak Nana sudah ada belum nih mungkin gambaran gitu atau pikiran untuk merubah apa yang Mbak Nana lakukan? Belum ada Bu, karena benar-benar masih gak suka sama pelajaran, apalagi gurunya gitu galak. Kalau aku nggak bisa tuh malah gimana ya, kayak disuruh maju. Kan aku nggak malu ya Bu kalau nggak bisa terus maju gitu. Jadi Mbak Nana ini masih takut gitu ya Iya. untuk masuk kelas karena guru kayak gitu. Gimana menurut anak-anakku semua tanggapannya soal Mbak Nana ini? Mungkin ada yang mau memberikan pendapat ke Mbak Nana biar Mbak Nana ada gambaran gitu untuk kedepannya agar lebih baik lagi. Itu Mbak Nana nggak suka karena pelajarannya atau karena gimana? Sebenarnya aku tuh kurang bisa olahraga, terus gurunya juga galak. Soalnya kalau ngerti aku tuh nggak tahu, cuma disuruh maju, katanya biar lebih tahu, biar ngerti. Tapi kan malu ya Bu, kalau udah maju tapi nggak bisa, malah apa aku kayak ngaduk berdiri doang di depan nggak bisa ngerjain. Jadi Mbak Nana itu takut karena gurunya kayak gitu ya, bukan Iya. karena pelajarannya. Tapi kalau Mbak Nana terus-terusan membolos, tadi kan Mbak Nana bilang dampaknya juga banyak kan. Menurut Mbak Nana itu gimana? Apa Mbak Nana mau terus-terusan membolos? Ya nggak mau sih, karena guru satu itu aku jadi makin parah. Mungkin yang lain ada nih saran atau pendapat agar Mbak Nana tidak takut lagi nih sama guru itu, biar Mbak Nana bisa nggak membolos lagi dan lebih baik lagi, karena Mbak Nana ini juga sebenarnya pengen berubah ya Mbak. Gimana nih tanggapannya teman-teman semua? Caranya itu Mbak Nana belajar sama mengubah mindset pikiran mengenai guru itu. Karena kalau misal kita udah terdistract guru itu galak, pasti kita malas untuk mengikutinya. Tapi kalau kita mencoba untuk aku maju itu untuk melatih aku untuk aku dan dorongan untuk bisa gitu. Jadi dari diri Mbak Nana dulu diubah, terus kan di lain hari selain dari selain dari matematika itu kan ada hari lain yang bisa dibuat Mbak Nana untuk banyak berlatih lah, banyak waktu luang gitu untuk Mbak Nana berlatih dari YouTube, cari-cari search di YouTube itu bisa, atau dari mungkin teman-teman Mbak Nana yang jago dalam matematika gitu. Bagus banget tuh saran dari Mbak Aura. Gimana nih menurut Mbak Nana sendiri? Mungkin ada gambaran lain nih setelah Mbak Aura tadi berpendapat. Mungkin aku tuh nggak bisa tuh karena satu tujuan ya, karena sebenarnya aku kalau belajar ya belajar, cuma nggak apa ya, nggak mendalam gitu, kayak cuma yang kemarin-kemarin aku ulas ya bisa. Tapi kan kalau pelajaran hari itu kan ada materi baru biasanya kayak gitu. Aku kalau melihat gurunya jelasnya tuh udah nggak senang duluan gitu loh, jadi kan gimana gitu kan kalau mau ngerjain kayak nggak masuk gitu. Gimana nih? Apa ada tanggapan lagi nih dari teman-teman semua? Jadi Mbak Nana bilang kalau misal Mbak Nana ini takut karena emang gurunya gitu ya, dan dia gitu sudah belajar tapi kalau ngeliat gurunya udah nggak suka duluan. Gimana menurut teman-teman semua nih? Mungkin ada gambaran lagi biar Mbak Nana bisa mendapat gambaran ke depannya nih terkait masalahnya Mbak Nana. Boleh Mbak? Katanya juga Nana bolos karena diajak temannya. Iya. Kayaknya kalau gitu tuh Mbak Nana harus melatih diri buat nolak kalau diajak sama temannya itu nolak buat nggak mau, karena kan Mbak Nana tuh bilang ada keinginan untuk berubah apa kebiasaan membaca itu tadi. Jadi kayaknya harus menolak. Sekali nih sarannya Mbak Evi, gimana nih menurut Mbak Nana ya, saran kayak ini? Ya kalau menolak sih belum pernah aku coba ya Bu, karena emang aku belum
guru itu. Terus ya aku kayak ngomong aja gitu, udah nggak apa jelasin aja, udah nggak masuk apa di pikiran gitu, nggak meresap gitu di pikiran. Terus, ngapain masuk kelas itu sih kalau teman-teman aja. Tapi dengan Mbak Nana terus-terusan seperti itu, apakah nilai Mbak Nana akan baik ke depannya? Sedangkan kan Mbak Nana tadi bilang kalau mau masuk universitas gitu ya teman-teman semua ya. Nah kalau terus-terusan seperti itu, nilainya Mbak Nana gimana nih nantinya? Bakal nggak bisa masuk sih, karena kan aku juga punya universitas impian dan pasti susah buat masuk dengan nilai yang bagus. Apalagi punya riwayat yang suka bola, pasti kan ada catatan gitu ya. Nah, jadi Mbak Nana ini sudah sadar ya sebenarnya kalau memang hal itu tuh harus diubah. Mbak Nana udah harus nggak bolos lagi gitu kan, walaupun memang gurunya galak. Gimana nih buat teman-teman semua? Mungkin ada lagi nih buat Mbak Nana, buat Mbak Lia, atau Mbak Nana ini. Ada lagi nggak nih pendapat lain? Mungkin biar Mbak Nana ini bisa mengatasi nih untuk nggak takut lagi sama gurunya yang galak itu. Soalnya kan Mbak Nana ini pengen nggak bolos lagi gitu ya, biar punya universitas impian juga. Kalau misal nilainya semakin rendah, malah nanti jadinya nggak bisa masuk ke univ impian karena ada nilai yang menghambat. Gimana menurut teman-teman semua? Iya sih, ya. Iya. Apa ya, mungkin kamu nggak suka gitu sama beliau atau apa yang membuat nggak suka sama beliau. Kamu kan kita di sini posisinya sebagai murid ya, yang mana harus mengikuti pelajaran yang ada, harus menghormati beliau juga. Kita nggak harus menyukai beliau kok gitu, tapi kita hormati aja beliau dengan terus tetap berangkat ke kelas, karena ini tujuan kamu sekolah di sini, mau mendapatkan ilmu, mau mendapatkan apa ya, pengalaman dan lebih lagi. Kan kita udah kelas 12, sayang banget kalau ada nilainya kamu nggak baik di akhir perjuanganmu di kelas 12 ini. Bagus sekali nih tadi sarannya dari Mbak Nur. Bagus sekali. Gimana menurut Mbak Nana? Mungkin udah ada gambaran nih apa yang akan dilakukan nanti di depannya. Sebenarnya kalau dari gurunya itu cuma beberapa kali aja sih kalau aku maju, kayak 2 kali atau 3 kali, dan kebetulan aku tuh nggak bisa karena materinya itu baru. Terus karena aku udah nggak bisa duluan, aku malu. Terus kayak aku tuh malu sama temen aja sih sebenarnya, kayak nanti kalau aku disuruh maju lagi aku nggak bisa kayak gimana gitu sih, ketakutan aku sebenarnya. Kalau gurunya sih mungkin udah maksimal ya untuk ngajarin, cuma karena materinya emang cukup sulit karena matematika peminatan itu sih, aku jadi kedistrak aja buat kayak itu susah gitu. Tapi Mbak Nana dibalik itu semua ini berubah ya, ini tetap Iya. masuk. Dan soal tadi kan Mbak Evi itu berkomentar juga soal teman Mbak Nana yang sering ngajak bolos. Menurut Mbak Nana gimana? Apakah Mbak Nana ingin merubah hal itu juga biar Mbak Nana nggak makin parah juga nih bolos ini? Ini sih mungkin aku bakal nolak kalau misal diajak lagi, terus buat apa beraniin diri buat masuk kelas matematika peminatan lagi, karena kan mungkin kebetulan aja kemarin pas aku disuruh maju itu aku nggak bisa, mungkin nanti pas aku masuk dia nggak kenapa-napa gitu loh. Jadi Mbak Nana ini nanti setelah ini mau itu ya, mulai menolak ajakan teman Mbak Nana untuk nggak bolos lagi gitu, biar nggak makin parah juga bolosnya, dan juga mau mulai masuk ke pelajaran itu ya, walaupun gurunya mungkin Mbak Nana nggak suka karena galak, tapi tetap Mbak Nana ingin nilainya tuh lebih baik lagi biar bisa masuk ke universitas impian Mbak Nana gitu ya. Oke, udah bagus sekali Mbak Nana, kasih reward dong buat Mbak Nana. Udah berani untuk bertindak nantinya. Nah nanti setelah ini kita ada yang namanya kontrak perilaku. Di kontrak perilaku ini Mbak Nana nanti bisa mengungkapkan nih hal apa yang akan Mbak Nana lakukan ke depannya. Tadi kan Mbak Nana udah bilang nih nanti mau menolak teman kayak gitu kan. Sama beraniin diri buat masuk. Iya, oke. Kalau gitu Mbak Nana setelah ini bisa menuliskan, ini ada pulpennya, bisa menuliskan hal apa yang akan
ada challenge-nya lebih seru gitu ya anak-anak semua. Nah, Mbak Nana bisa memberikan tadi yang Mbak Nana akan lakukan, lalu juga menuliskan challenge yang akan Mbak Nana lakukan jika yang tadi Mbak Nana sudah rencanakan ini gagal. Gimana nih menurut teman-teman semua? Mungkin ada saran atau pendapat untuk Mbak Nana, apa yang harus dilakukan Mbak Nana, dan mungkin challenge-nya juga nih, gimana nih teman-teman semua? Kalau tidak efektif. Iya, kalau misal Mbak Nana gagal nih, tetap bolos, tetap apa namanya, tetap ikut temennya buat trip kayak gitu. Ada saran nggak nih? Mbak Nana kalau nggak materinya itu terlalu sulit sama nggak paham sama materinya itu, mungkin yang pertama yang Mbak Nana bisa lebih bertanya pada gurunya, tapi kan Mbak Nana di situ Mbak Lia di situ kan takut sama gurunya. Nah, kalau opsi yang kedua itu bisa Mbak Nana bisa seperti kata Mbak Minji tadi, bergaul dengan teman sekelas Mbak Nana yang rajin dalam matematika peminatan tersebut. Mungkin bisa lebih ini bisa berkelompok atau bekerja sama untuk mengerjakan itu materi matematika yang sulit, atau mungkin bisa bertanya pada mereka yang rajin. Ini sarannya bagus nih dari Mbak Rita tadi soal, berarti ini soal itu ya, apa namanya, tindakan yang akan dilakukan di planningnya. Gimana menurut Mbak Nana? Mungkin sulit buat memahami materi yang mungkin aku nggak bisa. Jadi berkelompok sama orang yang udah paham. Kalau challenge dan rewardnya kira-kira Mbak Nana mau apa nih? Mungkin kalau reward itu ikut contohkan ya, bisa seperti kayak kalau Mbak Nana berhasil nih nggak bolos lagi, nanti Mbak Nana bisa membeli es krim atau mungkin lebih belajar lebih dalam gitu. Membeli Makanan kesukaan Mbak Nana atau mungkin minuman yang Mbak Nana suka. Sebelah kamu suka sebelah. Kayaknya aku bakal beli beli es krim aja sih. Oh iya, Boleh es krim. Bisa dituliskan Mbak tadi rewardnya. Lalu challenge-nya apa nih? Mungkin kalau Mbak Nana nggak bisa tadi masuk ke matematika peminatan, ada nih saran nggak nih? Terakhir kita Enggak, jalan kaki kalau berangkat sekolah. ngerjain soal matematika. Wih, bagus nih sarannya Wah, nih. Gimana nih ayo teman-teman lo. semua? Dan gimana Mbak Nana kalau challenge yang kayak gitu? Boleh. Apa sebenarnya aku Boleh, keren sekali nih Mbak Nana. Boleh dituliskan? kerjain soal matematika 100 soal. 200. 50. Nah, di sini anak-anak semua menjadi saksi ya atas apa yang akan Mbak Nana lakukan dengan kontrak perilakunya tersebut. Oke. Boleh Mbak Nana sebutkan di sini apa saja yang akan Mbak Nana lakukan, rewardnya dan juga challenge-nya nih bila bisa tidak terlaksana rencananya tersebut. Dari perilaku aku sih, aku suka nolak buat ajarkan membalas. Terus beraniin diri untuk masuk ke kelas dan nggak bolos lagi di kelas matematika peminatan. Terus aku nyari kelompok buat belajar bareng di kelas. Oke, keren sekali Mbak Nana. Dari anak-anakku semua, selanjutnya gimana nih? Apakah kalian mendapatkan mungkin pemahaman baru atau Ya, pelajaran Bu. baru? Ya Bu, Gimana saya tadi? belajar banyak sih dari cerita Lia. Iya. Ternyata saya itu harus berubah gitu Bu, karena kalau seperti itu keadaannya ya gimana, mau buruk dan tidak baik untuk kita semua. Betul sekali. Ada lagi mungkin yang mau berpendapat? Oke. Gimana perasaannya anak-anak semua setelah tadi sesi konseling kelompok ini? Mungkin itu Lia Bu, gimana? Gimana perasaannya tadi Mbak Lia setelah sudah mendapatkan kontrak perilaku gitu, apa yang akan dilakukan gitu? Udah cukup belajar buat pandangan itu udah ada sih Bu, karena kan
aku emang benar-benar pengen kuliah dan harus banget untuk berubah. Dan sekarang udah tahu solusinya itu seperti apa. Baik. Bagus sekali ya. Untuk tindak lanjutnya, kira-kira anak-anakku semua mau kapan nih? Minggu depan. Boleh tuh Minggu depan ya bahas Boleh. Mbak Nur. Boleh minggu depan membahas masalahnya Mbak Mbak Nur. Nur, Dan iya. juga kita melihat apakah Mbak Lia ini berhasil gitu ya melakukan Iya, challenge tadi. Oke. Oh ya. Oke, baik. Karena waktunya sudah 20 menit. Nah, untuk itu evaluasinya nanti Ibu kirimkan ya ke mungkin Mbak Lia, boleh ya, Mbak Lia aja. Kalau begitu Ibu isi